Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Berikut adalah aksi nyata filosofi pemikiran Ki Hajar Dewantara, yaitu penerapan modul 1.1. Perkenalkan, nama saya adalah Fitri Anggreni, CGP Angkatan 10, kelas 1B, Kabupaten Bangkalan, yang berasal dari UPTD SDN Lacing 5, Arosbaya. Berikut adalah Bapak fasilitator saya, yaitu Bapak Supriyanto yang berasal dari Kalimantan. Dan ini adalah Ibu pengajar praktek saya, yaitu Ibu Fausia yang berasal dari Kabupaten Bangkalan, dari sekolah UPTD SDN Kemayoran 1. Latar belakang dari filosofi Ki Hajar Dewantara. Dalam proses menuntun, anak diberi kebebasan, namun pendidik sebagai pamong dalam memberi tuntunan dan arahan agar anak tidak kehilangan arah dan membahayakan bagi dirinya. Sebagai seorang pamong, kita dapat memberikan tuntunan agar dapat menemukan kemerdekaannya dalam belajar. Pendidikan bertujuan untuk menuntun atau memfasilitasi anak untuk mengembangkan bakatnya, serta anak bisa mengeksplor dirinya dalam mengembangkan pengetahuan. Tujuan dari aksi nyata ini yaitu menerapkan pemikiran Ki Hajar Dewantara di dalam kegiatan pembelajaran di kelas dan di sekolah. Yang pertama yaitu bagaimana perasaan saya selama ini melakukan perubahan di kelas. Sebelum mempelajari modul 1.1, pembelajaran yang saya lakukan selama ini yaitu lebih berorientasi kepada guru. Saya sangat fokus pada pencapaian materi dan ketuntasan kognitif pada murid. Karena saya terlalu fokus dengan pencapaian materi, banyak siswa yang tidak tuntas dalam pencapaian pembelajarannya. Setelah mengikuti kegiatan pembinaan modul 1.1, pemikiran saya tentang pembelajaran menjadi terbuka, bahwa pembelajaran yang sebenarnya adalah pembelajaran yang berpusat pada murid atau disebut dengan student center. Oleh karena itu, saya bergerak untuk mempraktekannya pada anak didik saya. Ki Hajar Dewantara juga menyampaikan pemikiran filosofisnya bahwa pendidikan adalah pembudayaan buah budi manusia yang beradab dan buah perjuangan manusia terhadap dua kekuatan yang selalu mengelilingi hidup manusia. Ki Hajar Dewantara juga mengibaratkan guru layaknya sebagai petani yang merawat benih-benih dengan sepenuh hati, memperlakukannya sesuai dengan kodrat masing-masing. Ki Hajar Dewantara juga mengajarkan kita untuk menghambakan pada anak dalam artian menjadikan anak sebagai pusat belajar. Yang kedua yaitu ide atau gagasan yang timbul sepanjang proses perubahan yang ada di kelas dan di sekolah. Berikut adalah aksi nyata yang saya lakukan di dalam kelas, yaitu mengubah gaya pembelajaran dari teacher oriented menjadi student oriented. Yang kedua yaitu mengubah cara pembelajaran dengan cara yang menyenangkan, interaktif, kolaboratif, dan mandiri. Yang ketiga yaitu pembelajaran dan pengalaman dalam bentuk catatan praktik baik yang didukung dengan foto bercerita dari seluruh rangkaian pelaksanaan aksi nyata yang saya lakukan di dalam kelas. Merencanakan pembelajaran yang saya lakukan yaitu pertama, diskusi dengan rekan sejawat serta kepala sekolah. Yang kedua, menyiapkan perangkat pembelajaran seperti modul ajar, LKPD, dan media pembelajaran. Pelaksanaan kegiatan pembelajaran. Pada awal pembelajaran, saya meminta siswa untuk membaca doa sebelum memulai pembelajaran. Hal ini bertujuan untuk meningkatkan dan membangkitkan religius diri pada anak. Serta yang kedua yaitu guru memberikan persepsi, pemberian motivasi, serta tujuan pembelajaran. Saya memperlihatkan video pembelajaran kepada siswa tentang materi yang akan dipelajari hari ini. Hal ini bertujuan untuk memberikan pengalaman hal baru bagi siswa dalam penerimaan pembelajaran serta dapat memperkuat imajinasi siswa dalam memahami materi.
Saya membagi siswa secara berkelompok serta menjelaskan bagaimana tata cara pengerjaannya pada kelompok tersebut. Pelaksanaan diskusi kelompok yang bertujuan agar siswa dapat mengekspresikan dirinya serta mengeksplor kemampuannya, minat, serta bakatnya. Berikut adalah produk hasil dari diskusi kelompok tersebut. Setelah berdiskusi kelompok, siswa tersebut menyampaikan atau mempraktikkan hasil diskusi mereka yang bertujuan untuk mewujudkan jiwa kepemimpinan dalam siswa tersebut. Setelah mempresentasikan hasil kelompoknya, guru melakukan refleksi untuk memunculkan nilai keberanian pada siswa untuk mengekspresikan dirinya, perasaannya, dan pengetahuannya tentang pembelajaran yang telah dilaksanakan. Penguatan karakter yang bertujuan untuk menanamkan budi luhur dalam diri murid. Yang keempat yaitu tantangan dan solusi dalam pelaksanaan aksi nyata yang saya lakukan di dalam kelas. Tantangan yang saya hadapi pada waktu pelaksanaan pembelajaran, yang pertama, masih ada beberapa siswa dalam mempresentasikan materi, kurang percaya diri, dan tidak berani aktif pada kegiatan pembelajaran. Solusinya yaitu pertama, memotivasi siswa dengan memberikan penguatan dan melatih berbicara di depan umum, serta melibatkan siswa pada tahapan-tahapan pembelajaran. Tantangan yang kedua, masih ada beberapa murid yang kurang mandiri, selalu mengandalkan temannya dalam berdiskusi kelompok. Solusi yang saya temukan yaitu membimbing siswa secara personal dengan melakukan pendekatan dan menuntun murid untuk mandiri. Yang kelima, berikut adalah testimoni dari teman sejawat dan siswa saya selama pembelajaran berlangsung. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Mila Nurmaisuro, salah satu guru kelas di UPTD SD Negeri Lajeng 5, Arusbaya. Nah, saya adalah rekan sejawat dari Ibu Fitria Anggraini, di mana Ibu Fitri ini sedang mengikuti program pendidikan guru penggerak angkatan 10 Kabupaten Bangkalan. Nah, sebelumnya Ibu Fitri ini kerap mengeluh saat menghadapi beberapa siswa yang tidak tuntas dalam pembelajaran, terutama dalam materi pembelajaran tata surya. Nah, padahal beliau itu sudah mengajarkan materi dengan sangat maksimal. Namun, setelah mengikuti beberapa rangkaian kegiatan PGP praktek pembelajaran yang Ibu Fitri laksanakan ini jauh lebih baik dari sebelumnya. Nah, kini metode pembelajaran yang ia gunakan itu lebih berorientasi pada siswa, sehingga dapat mengeksplor kemampuan siswa. Ibu Fitri ini tidak lagi menitik beratkan nilai kognitif sebagai acuan keberhasilan dalam pembelajaran, sehingga lebih memerdekakan siswa. Nah, hal ini itu sesuai dengan prinsip pendidikan berdasarkan pemikiran Ki Hajar Dewantara. Untuk Ibu Fitri, sukses terus dalam mengikuti PGP-nya, semoga lancar. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Husnul Muhasyarok selaku salah satu rekan sejawat dari Ibu Fitria Anggraini. Pembelajaran yang Ibu Fitri laksanakan saat ini sesuai dengan prinsip pemikiran Ki Hajar Dewantara, di mana para siswa diberi ruang untuk aktif dalam setiap kegiatan pembelajaran. Metode pembelajaran yang Ibu Fitri gunakan juga sesuai dengan perkembangan zaman. Beliau menggunakan teknologi sebagai media pembelajaran yang menarik. Inovasi pembelajaran yang Ibu Fitri terapkan juga menjadi inspirasi bagi para pendidik lainnya. Selamat menempuh pendidikan guru penggerak untuk Ibu Fitri Anggraini dan semoga sukses. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Putri Agustiani Firamadani. Saya memberi bimbingan Ibu Fitri Anggraini dalam
Terima kasih telah menyaksikan aksi nyata saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.